Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailul Muna dari Pendidikan Fisika B, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Belakangan ini, dunia tengah disibukkan oleh permasalahan COVID-19 atau yang biasa kita kenal dengan virus corona. Mewabahnya virus ini sangatlah mengejutkan, di mana dalam waktu singkat, virus corona berhasil menyebar ke berbagai belahan penjuru dunia. Nah, salah satunya di Indonesia. Pendapat saya mengenai virus corona di Indonesia ini sangatlah miris. Mengapa saya bilang miris? Karena secara tidak langsung, virus corona berhasil mengubah berbagai aspek kehidupan kita, baik dari segi ekonomi, sosial, cara berperilaku, cara berpikir, cara bertindak, dan sebagainya. Sebelumnya, kita bebas berkumpul, bebas bersosialisasi, bebas pergi kemanapun. Namun sekarang, hampir semua kegiatan harus dibatasi. Tak hanya itu, COVID-19 juga berpengaruh pada aspek pendidikan. Ditutupnya sekolah dan perguruan tinggi menjadi permasalahan tersendiri bagi para pendidik, siswa, mahasiswa, bahkan orang tua. Namun, bukankah pada setiap kesulitan pasti ada hikmah di baliknya? Tentunya, bisa kita lihat sendiri, masyarakat Indonesia sekarang jadi lebih memperhatikan kesehatan masing-masing. Di jalan, memakai masker, atau saat keluar rumah, memakai hand sanitizer, saat masuk ke toko, memakai hand sanitizer, cuci tangan, dan sebagainya. Bahkan berdasarkan artikel yang saya baca, kualitas udara di Indonesia jauh membaik karena berkurangnya aktivitas di luar rumah. Namun sekarang pertanyaannya, mengapa setelah sekian lama permasalahan COVID-19 di Indonesia masih belum juga membaik? Apakah karena penanganan COVID-19 di Indonesia yang salah? Memang, jika dibandingkan dengan negara lain, negara Indonesia cenderung lebih terlambat dalam menangani wabah COVID-19 ini. Saya akan menceritakan sedikit terkait penanganan pemerintah terhadap kasus COVID-19 ini di daerah saya, Kota Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Di daerah saya, pemerintah telah menganjurkan untuk lockdown dan membatasi segala aktivitas di luar rumah. Namun, hal tersebut ternyata tidak dilakukan secara totalitas. Jadi meskipun pasar tradisional sudah ditutup atau jalan-jalan sudah dibatasi, mal-mal besar seperti Ada, Ramayana, dan pasar swalayan lain itu masih buka. Jadi, menurut saya hal tersebut membantu penyebaran COVID-19 ini. Nah, ternyata ada loh beberapa hadis mengenai penanggulangan suatu wabah. Berikut ini hadisnya. Hadis yang pertama ini merupakan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'un ayatul rijzi abtalallahu azza wa jalla bihi nasan min ibadihi fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru minh. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'un atau wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. Hadis yang kedua juga merupakan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuridanna mumridun ala musihin. Yang artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah yang sakit dicampurkan dengan yang sehat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.
Kedua hadis tersebut mengajarkan kita untuk selalu social distancing dan jangan berpergian selama pandemi masih berlangsung. Di masa pandemi ini, saya berharap kita semua selalu diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, dan kita semua pasti berharap bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.